Hai para sahabat-sahabat Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, apapun panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan, saya terus berharap berdoa semoga semua senantiasa berjalan dengan baik. Hari ini dalam kesempatan yang baik ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 menjadi bahan perenungan utama dalam seluruh perayaan ibadah hari Minggu Gereja Toraja di hari ini 18 Oktober 2020. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur kepadamu untuk seluruh penyertaan Tuhan kami boleh dimungkinkan lagi tiba di minggu ketiga Oktober di tahun 2020 di tengah-tengah terus harapan dan doa kami. Kiranya virus corona ini berlalu, tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendakmu. Ketika Tuhan memperkenankan ini terjadi, maka ada sisi lain dari kehidupan yang ingin Tuhan nyatakan bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami dan kami akan senantiasa menjadikan Engkau sebagai juga tuntunan kehidupan dalam mengarungi setiap lika-liku hidup yang Tuhan perkenankan terjadi. Kami akan merenungkan sabdamu, bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 15 sampai 22 sabda Tuhan berkata, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Amin, firman Tuhan. Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Itu tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan ayat 15-16 dalam bacaan kita tadi, di sana kita akan menemukan sebuah realitas sederhana mengenai persekongkolan, mengenai kemunafikan, dan yang terpenting adalah di sana dipertontonkan dengan gamblang yang namanya sikap pengecut. Jadi kalau kita mau lihat nanti atau memahami itu pengecut, baca baik-baik ayat ini. Di sanalah gambaran yang namanya pengecut yang sesungguhnya. Orang Farisi berunding, berdiskusi, menjerat Yesus dan dipertontonkanlah di sana apa itu pengecut sebenarnya. Jelas, para Farisi mengambil sebuah kesepakatan untuk kemudian membungkam Yesus, mengambil persetujuan bersama untuk menjebak, untuk menjerat Yesus, yang pada akhirnya menunjukkan untuk kemudian bagaimana mereka kemudian melumpuhkan Yesus dan karya-karyanya. Jadi itu tujuannya. Mereka menyusun sebuah rencana, mengambil kesepakatan, sebuah persekongkolan untuk bagaimana supaya karya-karya Yesus itu tidak meluas, namanya tidak semakin terkenal dan seterusnya. Ya, mau dikatakan kalau dalam dunia demokrasi istilah oposisi, tidak persis, tapi intinya mereka beroposisi kepada segala yang kemudian Yesus lakukan. Nah, mengapa demikian? Mengapa mereka sampai mengambil kesepakatan dan persekongkolan yang jahat untuk kemudian melumpuhkan seluruh karya-karya Yesus? Itu penting. Kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu yang sering kita dengungkan di mana-mana untuk membahas sebuah masalah. Cuman sekarang dengan teknologi kompor gas, ada apinya tapi kadang-kadang tidak kelihatan asapnya. Itu kompor gas saking sudah semakin mengembangnya itu yang namanya teknologi. Ke depan sangat mungkin kompor itu sudah tidak ada. Jadi seluruh proses memasak itu sudah pakai listrik, alat listrik, sehingga tidak lagi ada api. Jadi nanti istilah-istilah kayak tidak ada asap kalau tidak ada api, orang apa sih itu maksudnya? Sekarang kita tidak tahu yang mana itu asap, yang mana itu api, karena semua sudah serba elektrik. Kecuali kalau misalnya ada kebakaran hutan, tidak akan mungkin ada kebakaran hutan elektrik ya, atau kebakaran rumah, tidak akan mungkin ada proses kebakaran rumah yang prosesnya elektrik. Intinya bahwa dunia semakin berkembang, tapi itu prinsip yang ingin dikatakan. Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Artinya asap menjadi petunjuk dari mana sumber api itu terjadi. Jadi, asapnya yang kelihatan, lalu kemudian diikutilah asap ini. Oh, ini apinya, ini pemicunya, dan kemudian menjadikan ada asap. Nah,
Ada asap persekongkolan yang kita baca, ada asap kesepakatan, ada asap untuk menjerat Yesus, menjebak Yesus. Apa apinya? Kan gitu. Jadi ada asap yang kita lihat tadi, ayat 15 dan 16. Apa apinya? Dari mana sumber apinya? Atau apa yang menjadi api? Sehingga ada asap persekongkolan yang kita baca tadi. Nah, jika kita membuka teks-teks yang lain, maka kita akan menemukan kisah soal orang-orang Farisi, jengkel, marah, pada Yesus yang mengganggu zona nyaman orang Farisi. Nah, itu apinya. Misalnya, menyembuhkan Yesus pada hari Sabat. Menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maksud saya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu sendiri. Itu mengganggu zona nyaman mereka yang sudah mereka ajarkan bertahun-tahun. Atau ketika dia kemudian bagaimana memberi pemaknaan yang baru tentang hari Sabat, bahwa hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Contoh misalnya ketika dia mengambil perumpamaan soal domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidak mungkin tidak diambil untuk mengatakan bahwa hari Sabat itu ada untuk manusia, bukan mengorbankan manusia hanya untuk hari Sabat. Jadi pemaknaan seperti itu, pengajaran seperti itu membuat orang Farisi jengkel, marah. Selama ini kita sudah bagus mengajar, orang sudah senangi, dia datang mengacaukan apa yang telah kita bangun sebagai sebuah mindset hidup keberagamaan mereka. Ya, itu menjadi sesuatu yang kemudian sangat mengganggu zona nyaman mereka. Atau ketika kemudian Yesus bicara soal menyucikan bait Allah dan menuduh orang-orang Farisi atau ahli Taurat sebagai sarang penyamun. Bayangkan, dia mengatakan bahwa kamu jadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Siapa pengelolanya? Orang-orang Farisi, ahli Taurat. Siapa yang tidak marah? Jadi api kemarahan, kejengkelan itu menjadi asap persekongkolan yang kita baca tadi. Artinya ayat 15-16 sebenarnya sebuah metamorfosa dari ulat, kepompong, kupu-kupu. Kira-kira begitu. Jadi dari kejengkelan, kemarahan menjadi tindakan untuk kemudian menjerat, menjebak atau melumpuhkan segala yang dilakukan oleh Yesus. Bermetamorfosis ini rasa marah, bermetamorfosis ini rasa jengkel, bermetamorfosis yang namanya ketakutan dan sebagainya pada Yesus. Ngeri ya? Dan mereka sepakat. Nah, poin pentingnya, pelajaran penting pertama kalau misalnya kita mau melihat itu ya, hati-hati jika berjumpa dengan orang yang punya rasa marah atau kemudian masalah yang sama pada orang yang sama. Saya marah pada si A, lalu saya ketemu dengan si C yang kemudian marah juga pada si A. Saya ketemu dengan si D yang marah juga pada si A. Sudah, kami bertiga ini marah pada orang yang sama. Mungkin saja masalah kami berbeda. Lebih baik, lebih pelik lagi kalau masalahnya sama. Ya udah, selesailah si satu ini karena dimarah pada orang yang kemudian dari orang yang berbeda dengan masalah yang sama atau masalahnya berbeda. Hati-hati, itu jika memuncak itu bisa bermetamorfosis, itu rasa jengkel, rasa marah menjadi sebuah tindakan yang bisa juga sebenarnya salah tanpa sadar. Nah, kita kan bisa ajukan pertanyaan sederhana begini, kok mereka semua orang Farisi ini bisa sepakat untuk marah dan benci pada orang yang sama? Lalu kemudian pada bagian berikutnya kita akan lihat mereka kerjasama lagi dengan orang Herodian, yang sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah, orang Farisi dan Herodian ini kan sebenarnya orang yang bertolak belakang. Herodian itu kan maksudnya mereka-mereka yang menjadi follower Yesus, follower Herodes, Jadi orang Herodian dalam bacaan ini maksudnya penggambaran dari orang-orang yang sangat mengagumi dan mengikuti Herodes. Artinya itu juga ada sebagian orang-orang Yahudi juga yang kagum pada Herodes dan menjadi pengikutnya, dan orang-orang Farisi tidak suka itu. Sebenarnya mereka berseberangan ini, orang Farisi dan orang Herodian. Tapi ketika fenomena Yesus datang, mereka punya kesepakatan dan kebencian yang sama pada orang yang sama, mereka bisa kerjasama. Kan begitu. Kita bisa ajukan pertanyaan yang itu tadi, karena bisa mereka semua sepakat. Ya, itulah yang namanya solidaritas kemarahan dari kebencian. Ternyata marah, benci juga bisa punya solidaritas ya. Ngeri. Hati-hati. Ini bahaya saudara-saudara. Nah, yang menarik, setelah mereka sepakat mengambil kesepakatan untuk menjerat dan menjebak Yesus, yang diminta tampil ke panggung, yang diminta tampil ke depan bukan orang Farisi, tapi murid-murid orang Farisi dan kemudian orang-orang Herodian. Pengecut kan? Pengecut. Itu yang saya maksud tadi. Kalau saudara-saudara mau bicara soal apa itu pengecut, nah ini dipertontonkan dengan jelas. Kita yang marah, kita yang jengkel, kita yang sepakat, tapi orang lain kita suruh untuk tampil ke depan. Tidak berani mereka, orang Farisi ini. Tapi mereka menyuruh murid-muridnya, yang sebenarnya murid-murid, namanya murid-murid. Apa sih? Lalu kemudian menyuruh juga orang-orang Herodian tadi. Di sini yang saya maksud tadi, sikap pengecut. Menyuruh orang lain, kepentingan mereka, tapi orang lain yang kemudian menjadi ujung tombak. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu?
Jangan-jangan mereka takut dipermalukan. Kalau kita ajukan pertanyaan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika kita bertanya, hei, mengapa engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Nah, hukum mengatakan jangan. Yesus punya jawaban yang begitu telak menghancurkan pernyataan-pernyataan mereka. Nah, mungkin saja pengalaman-pengalaman itu menjadikan mereka, kalau nanti kita tanyakan menjebak dia, jangan-jangan jawabannya telak lagi sama kita. Kalau murid-murid kan, namanya juga orang masih belajar, enggak apa-apalah. Ketika dia kemudian malu depan umum, kita orang Farisi. Kira-kira gitu. Tapi itulah mereka sikapnya pengecut. Mereka tidak berani berhadapan langsung dengan Yesus, tapi menyuruh orang lain. Pengecut kan? Ada temannya ini? Apakah ini ada temannya di mana-mana? Kayaknya banyak banget ini. Ada temannya di mana-mana ini. Di belakang sudah merancang yang jahat, tapi orang lain yang menjadi alat penyataan kejahatan. Siapa yang menjadi dalam kerusuhan? Saya tidak akan mendiskusikannya di sini, tapi ada orang yang kemudian sekedar menjadi turun ke jalan tidak tahu apa-apa. Di belakangnya ada orang yang menjadi sutradara. Kira-kira persis sama apa yang terjadi. Mereka aman di bawah bayang-bayang nafsu mereka. Murid-murid jelas wakil dari Farisi. Herodian adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi followers Herodes yang adalah wakil dari penguasa. Bisa dikatakan seperti itu, raja, pemerintah, kaisar. Artinya ada dua kelompok yang ingin mendengarkan jawaban Yesus. Dari informasi tersebut kita bisa melihat bahwa rencana jebakan ini sangat matang. Luar biasa. Orang-orang Farisi adalah wakil dari pengajar dan penuntun umat Israel soal Taurat, sebagai penjaga hukum agama Yahudi dan pewaris pengajarannya. Itu jelas. Orang-orang Herodian sebagai wakil pemerintah penguasa yang menjajah Israel pada masa Yesus. Warisan perjanjian lama jelas mengajarkan bahwa Israel hanya satu-satunya yang diakui sebagai raja, sebagai pemegang kehidupan, pemimpin kehidupan, tidak ada yang lain. Nah, di satu sisi Kaisar Romawi masa itu sudah dianggap sebagai dewa, sebagai soter, sebagai penyelamat manusia. Bukan sekedar raja. Dia sudah dianggap, dipandang sebagai dewa pada masa itu. Jadi ketika mereka bertanya di ayat 17 itu, pertanyaan itu dua sisi. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, itu mengerucut pada dua titik. Apakah Yesus akan melegalkan warisan PL? Soal memang Tuhan hanya pemilik dan yang mempunyai kehidupan ini, satu-satunya penguasa. Kalau Yesus melegalkan itu, berarti secara tidak langsung Yesus menentang kekuasaan kaisar atau menentang paham bahwa kaisar itu dewa, kaisar itu raja, kaisar itu Tuhan penyelamat. Tapi jika jawaban Yesus bahwa tidak boleh bayar pajak, maka orang-orang Herodian yang mendengar pasti akan melapor kepada Herodes yang adalah wakil penguasa jika Yesus ada indikasi melakukan makar melawan penguasa. Kan? Ini jelas akar pemberontakan. Dan Yesus bisa ditindak oleh penguasa karena di depan umum memproklamirkan untuk melawan kaisar. Kalau dia mau melegalkan, mengatakan tidak boleh bayar pajak kepada kaisar. Jelas kan? Tapi jika Yesus menjawab bahwa harus membayar pajak pada kaisar, maka murid-murid orang Farisi akan menjadi saksi jika Yesus telah terang-terangan melawan hukum Taurat. Dilemanya kan di situ. Yesus mau melegalkan kaisar, para murid-murid Farisi akan mengatakan Yesus melawan hukum Taurat. Yesus mau kemudian mengatakan jangan bayar pajak kepada kaisar, orang-orang Herodian akan melapor bahwa Yesus melawan kaisar. Nah, yang mana ini? Nah, itu jebakannya, di situ jebakannya. Yesus mau melegalkan Taurat, maka dia akan dapat hukuman dari kaisar. Yesus mau melegalkan kaisar, maka dia akan dipersaksikan sebagai pribadi yang menentang Taurat, menentang pengajaran bahwa Tuhanlah satu-satunya raja dan bukan kaisar. Nah, menariknya kemudian pertanyaan yang bersayap ini punya dua sisi yang saling bertolak belakang ini dijawab juga Yesus dengan menggunakan perumpamaan uang yang juga bicara soal kepada kaisar. Yang sering kita kenal, uang itu punya dua sisi yang saling mengikat dan tidak bisa dilepaskan. Ayat 21 sampai 22, Yesus mengatakan gambar dan tulisan siapakah ini? Dia juga punya koin ya. Gambar dan tulisan siapakah ini? Apakah saudara-saudara bisa melihatnya? Gambarnya siapa ini? Ini gambarnya Letnan Jenderal TNI TB Simatupang. Di sampingnya itu bukan gambar orang lagi tapi angka 500. Jadi depannya gambar burung Garuda dan Letnan Jenderal TNI TB Simatupang. Ya, kira-kira Yesus mengatakan gambar siapakah ini? Di uang ini, di koin ini. Orang itu mengatakan gambar kaisar. Bukan TB Simatupang ya, kebetulan saja. Tapi kira-kira begitu. Dalam ayat 21 sampai 20 mengajukan gambar dan tulisan siapakah ini?
Mereka menjawab, kaisar. Nah, karena itu Yesus mengatakan, berikanlah pada kaisar yang wajib kamu berikan pada kaisar. Berikanlah pada Allah yang wajib kamu berikan pada Allah. Perhatikan ya, rencana yang matang, jebakan yang matang, tapi juga dijawab dengan pernyataan yang sempurna dari Yesus sendiri. Sempurna pada orang Farisi yang menunggu Yesus keseleo lidah mengatakan bahwa iyo wajib bayar pajak kepada kaisar. Dan sempurna juga pada orang Herodian yang menunggu, oh iyo tidak boleh bayar pajak kepada kaisar. Jadi sama-sama sempurna jawaban Yesus kepada entah Farisi atau Herodian yang sama-sama menanti Yesus melakukan sebuah kesalahan untuk memilih satu di antara dua. Tapi Yesus menawarkan sebuah jalan tengah. Kadang-kadang kalau pilihan diperhadapkan hanya dua, kreatiflah seperti Yesus menyediakan opsi ketiga yang win-win solution sebenarnya, yang tidak bisa lagi dibantah. Yesus, Tuhan, adalah Raja di atas segalanya, atas segala bangsa. Itu tema kita. Memang dari ayat 18 dikatakan, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Yesus tahu kejahatan hati mereka. Kita sering mendengar, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Tapi berdasarkan bacaan kita, kalau kita bertanya, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu, berdasarkan bacaan kita jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengukur dalamnya hati setiap orang, dalamnya hati siapapun. Bukan sekedar bisa mengukur isi hati sebenarnya, tapi semua yang ada dalam hati Tuhan Yesus tahu. Apa yang terkandung di dalamnya, sedalam-dalamnya Yesus tahu isi hati kita. Dia tahu itu. Ini yang sering anak-anak sekolah minggu nyanyikan. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, dan seterusnya. Nah, berdasarkan itu sebenarnya kita bisa juga nyanyikan, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan hatimu. Gitu. Karena jika hatimu sudah jahat, itu akan berujung pada perilaku yang jahat. Apalagi jika ada teman yang mendukungnya itu. Nah, hari ini kita belajar pertama-tama Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah penguasa atas hatimu, atas isi pikiranmu, atas isi otakmu, atas seluruh niat. Lalu, terkait dengan jawaban soal berikanlah pada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan pada Allah apa yang wajib pada Allah, ingin menjadi sebuah penegasan seperti ini. Kaisar yang punya koin, yang gambarnya ada di situ, yang punya uang, harta, tanah, dan segala materi. Itu yang mau dikatakan. Oke, kaisar memang punya itu, buktinya pajak. Semuanya ada pajaknya. Mobil, tanah, rumah, kendaraan, bahkan buang air pun sekarang dipajak. Parkir pun hanya 5 menit dipajak juga. Semuanya pajak. Semuanya dimiliki oleh pemerintah penguasa. Artinya yang bisa dimiliki dan diserahkan pada raja kaisar adalah segala sesuatu yang sifatnya materi, uang. Kan gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan berikan kepada kaisar, artinya Yesus ingin memilah, menyatakan sebuah perbedaan yang jauh sekali, bahwa segala sesuatu yang boleh dimiliki kaisar adalah segala sesuatu yang sifatnya material, yang sifatnya harta, yang sifatnya ekonomi, yang sifatnya pemberian, yang sifatnya uang, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kemudian akan diberikan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan? Berikan pada kaisar yang menjadi hak, yang wajib pada kaisar. Berikan pada Allah yang wajib pada Allah. Pertanyaannya, apa yang wajib pada Allah? Tidak mungkin koin ini, karena koin ini sudah ada gambarnya kaisar. Tidak ada gambarnya Tuhan di sini, karena di situ hanya ada gambar kaisar, tidak ada gambar Allah. Belum ada mata uang yang menjadikan Yesus sebagai gambar, kan? Ikon gambar dari mata uang itu. Meskipun itu katanya ada ceritanya, kisah mengenai konon katanya gambar proklamator jarang-jarang mengunjungi gedung gereja. Itu konon katanya. Rata-rata yang mengunjungi gedung gereja itu gambar-gambar Patimura, gambar Imam Bonjol, paling banter itu gambarnya Frans Kaisepo. Yang seputar-seputar gambarnya Juanda dan Soekarno-Hatta itu katanya jarang-jarang mengunjungi gereja. Itu hanya kisah, bukan nyata. Jika demikian, apa yang wajib diberikan kepada Allah? Kan jelas. Apa yang wajib pada kaisar kita sudah tahu, sudah mengerti itu, sangat. Tapi Yesus tidak mengatakan dan mengungkapkan secara gamblang apa yang wajib diberikan kepada kaisar, kepada Tuhan, kepada Allah. Berikanlah kepada kaisar yang wajib pada kaisar, pada Allah yang wajib pada Allah. Dia tidak katakan pada kaisar dan pada Allah. Tidak.
Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Bukan harta, bukan materi, bukan uang, bukan emas, bukan perak, dan seterusnya. Ketika Yesus memproklamirkan yang wajib pada kaisar, dia tidak memproklamirkan dalam bentuk fisik apa yang wajib pada Allah. Kan jelas itu. Kenapa? Karena Yesus mengangkat sisi yang lain. Koin ini punya dua sisi, tapi Yesus mengangkat sisi yang lain, bukan salah satu sisi dari koin tadi yang menjadi kewajiban kepada Allah. Milik Allah dan kewajiban kepada Allah tidak akan pernah bisa dibayar atau dinilai dengan uang. Ingat itu. Kewajibanmu kepada Allah, persembahanmu kepada Allah tidak akan pernah dinilai atau dalam bentuk kemudian kita mengatakan dibayar dalam bentuk uang. Tidak akan pernah bisa kita membayar kewajiban kita atau menjadi milik Allah adalah uang kita, materi kita, atau dengan harta. Karena kewajibanmu pada Allah, kewajiban kita pada Allah adalah memberi hidupmu, memberi dirimu, memberi komitmenmu, memberi panggilanmu, memberi pelayananmu, dan memberi seantero eksistensimu. Itulah yang wajib kita berikan pada Allah. Berikan pada kaisar miliknya harta, materi. Berikan pada Allah miliknya apa? Hidup kita, diri kita, nafas kita, masa depan kita. Berikan pada Allah, karena itu miliknya. Dan itu wajib kita berikan pada Allah. Jika Yesus tidak mendefinisikan apa yang wajib kamu berikan dalam bentuk materi, karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yesus tidak mendefinisikan pemberian kewajiban kita pada Allah dalam bentuk materi, karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tanpa kita memberi materi, Tuhan sudah punya. Dia nggak butuh itu. Yang dia butuh adalah pemberian hidup kita. Roma 12, persembahkanlah dirimu, tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tapi yang kita berikan adalah hidup kita, tarikan nafas kita. Raja hanya memiliki harta kita melalui pajak dan seterusnya, tapi tidak akan pernah bisa menguasai pikiran, menguasai isi hati kita. Tuhan justru mulai dari pikiran, mulai dari isi hati, masa depan, nafas kita, bahkan raja sekalipun, nafasnya, hidupnya ada dalam tangannya. Itulah yang tema kita maksudkan, raja di atas segala raja, raja di atas segala bangsa. Bangsa-bangsa memiliki tanah, tapi itu juga periode. Tuhan dari awal pergantian raja-raja, dia tetap raja dan memiliki seluruh kehidupan raja-raja itu. Dialah raja. Raja hanya memiliki sebatas yang dalam bentuk fisik, dalam bentuk materi. Tidak akan pernah bisa menguasai pikiran kita. Tapi raja kita, jangankan isi pikiran, jangankan isi hati, segala-galanya, segala isi dunia ini, dia punya. Pemerintah-pemerintah pun dia punya. Itulah raja di atas segala raja. Siapakah itu? Jesus Christ is our Lord. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Seperti yang kemudian Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 10-11, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, dan itulah raja di atas segala raja. King of the kings is Jesus Christ. God bless you. Lord be with you. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolonganmu kami boleh merenungkan sabdamu hari ini dengan baik. Tuhan dimuliakan. Berkenan dalam Roh Kudus-Mu, kami terus dikuatkan melanjutkan seluruh perjuangan kehidupan yang adalah pertolongan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala harapan kami, pergumulan kami, berikan kami hikmat, kami jalan dengan baik. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Pemerintah kami Tuhan terus topang, gerejamu dimanapun berada, dan mereka-mereka yang berkekurangan, mereka-mereka yang ditindas, kiranya Tuhan terus juga menopang mereka dan juga memotivasi kami untuk menolong mereka dengan yang bisa kami kerjakan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu sebagai Raja kehidupan kami. Tuntun kami untuk terus memberikan kehidupan kami sebagai yang wajib kami berikan kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat
notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kalian dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.